Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang John Service ya guys ya. Kali ini kita belajar dandan kipas angin Cosmos ya guys ya. Ini kipas angin gantung. Jadi dia tombolnya dipencet itu langsung mati lagi ya, nyala. Nah itu nyala, dia mati. Nyala, 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 mati lagi. Nyala, mati lagi ya guys ya. Jadi emang nyala mati lagi. Nyala mati lagi ya guys ya. Jadi keluhannya kayak gitu ya guys ya. Nah gue coba pencet-pencet semuanya tuh sama aja. Jadi emang keluhannya nyala mati, nyala mati, dinyalain mati sendiri, nyalain mati sendiri. Oke, yuk kita cek bareng-bareng. Kita lihat apa yang menjadi permasalahannya. Langsung aja kita bongkar ya guys ya. Ini gue percepat ke 10 kali biar nggak boring lihat bongkarnya. Oke, ini dia rentetan mesin di dalamnya. Gue juga baru tahu kayak gini isinya, karena gue juga baru bongkar kipas yang model kayak gini. Biasanya kipas-kipas biasa itu pun ya udah cuman bersihin doang, bongkarnya bukan dandang ini. Kita lepas semuanya. Ini kenapa gue lepas mesinnya, karena gue berat banget ini, nahan kipasnya lumayan gede. Kalau nggak salah kipas 15 in. Kita bongkar ya guys ya, sabar biar gue kerjanya gampang. Makanya gue bongkar, dan kabel-kabelnya juga gue lepas semuanya biar gue lebih leluasa untuk mengerjakan mesinnya. Jadi kita fokus ke mesinnya aja ya guys ya, supaya kita nggak kemana-mana. Oke, ini dia penampakannya. Pokoknya kalian mah nonton aja dah, nggak usah nyari-nyari tahu dah. Pokoknya kalau dapat ketemu yang kayak gini, lu liatin aja penyakitnya itu pasti ketemu. Maksudnya pasti sama dengan keluhan yang sama, insya Allah pasti perbaikannya sama. Beda kali sama handphone. Kalau handphone mungkin keluhannya sama, kadang-kadang penyakitnya beda. Tapi kalau misalnya di bagi elektronik itu biasanya kalau penyakitnya sama, solusinya juga sama ya guys ya. Ini gue lepasin semua kabel-kabelnya. Nah, ngelepas kabel ini penting guys, buat kalian-kalian yang baru bongkar-bongkar kayak gini tuh. Kalau bisa difoto dulu guys, foto dulu posisinya kabel-kabelnya di mana aja. Setelah itu baru bongkar guys. Karena banyak kejadian kalau yang baru-baru bongkar, tahu-tahu pas giliran mau masang bingung. Lah ini tadi posisinya di mana ya? Nah itu dia, menghindari yang seperti itu ya guys ya. Nah setelah dicek, akhirnya ketemu guys penyakitnya. Penyakitnya di kapasitor. Jadi kapasitor tuh tegangannya sudah lemah, makanya dia tidak mau mengangkat mesin, tidak kuat menjalankan mesin. Jadi kalau gampangannya gimana ya, ininya ya. Jadi kayak aki habis nggak bisa starter motornya. Nah itu dah kayak gitu dah, kurang lebih fungsi kapasitor itu, kurang lebih kayak gitu ya. Sebenarnya dia bukan
sumber setrum utama kan adanya di sumber setrum yang listrik rumah ya kan. Ini jadi dari listrik rumah melalui dia nanti dikonvert sama dia baru untuk menjalankan si baling-baling dinamo ya guys ya. Kurang lebih kayak gitu dah. Gue juga nggak terlalu jago. Cuman kalau di logika tuh kayak gitu. Oke, nih gue cek lagi tegangan dari si kapasitor untuk meyakinkan bahwa memang apakah benar-benar dia yang rusak. Pada guys ya. Nah ini gue bolak-balik kapasitor itu bolak-balik sama aja ya guys ya. Ini nggak ada min plus nih, bolak-balik sama aja dia. Ya jadi di situ tegangannya sayang gue nggak bisa memperlihatkan itunya tegangannya ya guys, karena susah, gue bingung juga, kamera di atas, ke tangan dua megang alat semua. Oke, setelah ketemu penyakitnya di kapasitor, kita cari gantinya ya guys ya. Kita cari gantinya, gue pergi ke pasar dulu ya guys ya buat beli barangnya. Nah ini abis ini gue langsung beli ke pasar nih guys. Oke, gue udah balik lagi dari pasar. Sekarang kita pasang. Nah ininya beda ya guys ya, bentuknya beda. Yang penting kapasitor itu tegangannya sama ya guys ya. Kalaupun ada selisih sedikit nggak apa-apa. Misalnya ketemu 470 volt. Terus ini kita punya 450 volt, nggak apa-apa ya guys ya. Nah, gue juga belajar di sini ya guys ya. Kita belajar bareng-bareng karena gue juga belum pernah servis kipas angin. Ini mah modal ini aja, modal nekat aja. Jadi buat ilmu baru ya guys ya. Dapat ilmu baru. Oke, ini gue pasang kapasitornya. Bolak-balik sama aja ya guys ya, kapasitor ya guys ya. Bolak-balik sama aja, kita pasang. Nah, kalau kalian ingat tadi di depan, kan dia kalau dipencet tombol powernya tuh pencet hidup, cuman berapa detik dia mati. Pencet hidup, berapa detik dia mati. Nah, setelah kita pasang, apakah hasilnya berbeda? Yuk kita coba sambung lagi kabel powernya guys. Nah di sini gue ngambil kabel powernya dia. Kita nggak usah sambung apa-apa dulu, yang penting kabel powernya dulu kita pasang. Nah hati-hati ya guys ya, jangan sampai megang komponen-komponennya dengan tangan telanjang. Kalau ini jangan ditiru ya, megang komponen dengan tangan telanjang. Kalau udah terbiasa sih monggo. Kalau yang belum terbiasa takutnya tangannya refleks megang timah-timah solder yang nempel di PCB. Nah, repot dah, jengkang lo yang ada setrum. Pakai jatuh lagi tuh timah, kocak. Oke ya, kita pasang nih ya. Oke, buat kalian yang masih nonton sampai detik ini, terima kasih. Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, barokah selalu, tidak lupa panjang dan besar anunya ya guys ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys ya, karena subscribe kalian yang membuat channel ini berkembang dan maju terus. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang subscribe dimudahkan rezekinya ya guys ya. Yang belum subscribe, yuk kita subscribe. Yang sudah, terima kasih banyak atas konsistensinya ya guys ya. Karena berkat kalian lah gua akhirnya membuat membuat video-video seperti ini ya guys ya. Nah ini dia, kita colok. Tadi kabel powernya udah udah dipasang. Nah
nyala ya guys ya, lampunya lihat ya guys ya. Nah ini step kedua, nah ini speed ketiga, speed 1, speed 2, speed 3, langsung nyala talk chair ya guys ya. Setelah nyala kita pasang kembali seperti semula. Kita lepas dulu, si kabel powernya ya guys ya. Itu gua ngapain ya? Oh, ngambil itunya, ngambil kipasnya, baling-balingnya. Oke, kita rakit kembali. Ini gue percepat 10 kali supaya kalian tidak terlalu bosan nontonnya. Nah, gue percepat. Nah, sampai di sini gue minta maaf ya, karena gue nggak bisa mencoba atau ngetes pada saat sudah gue rakit. Gue nggak tahu videonya tiba-tiba terhapus ya guys ya. Tapi gue jamin ini bisa hidup 1000% ya guys ya. No hoak-hoak, pokoknya ini beneran hidup. Jadi kalau lo ketemu lagi yang kayak gini di rumah tetangga lo apa siapa ya kan, lumayan buat benerin ginian ya enggak, buat gawean kita ya kan. Lu ganti aja kapasitor, kelar, done pokoknya. Oke, thank you, sampai di sini dulu video gua kali ini. See you next video, bye bye.